Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam, salam kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan sepenuhnya ya Bapa. Kami rindu lebih serius lagi Tuhan di dalam penyembahan kami dan pujian kami dan penyerahan diri kami untuk melayani-Mu ya Bapa, memuji-muji Engkau Tuhan dan bersama-sama mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu yang terus menuntun hidup kami, membimbing kami untuk mengenal seluruh kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk hari anak-anak Tuhan, orang-orang kudus yang selalu rindu bersama-sama setiap pagi kami Tuhan menyambut segala kebaikan-Mu dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi selamat pagi untuk kita. Salam kudus, salam sehat semuanya. Saudaraku, saya ingin mengajak kita lagi pada pagi hari ini untuk merenungkan kembali ya perbandingan-perbandingan di dalam firman kebenaran Tuhan, bagaimana secara terang benderang Tuhan ya memperlakukan hidup kita sebagai tubuh Kristus saat ini secara istimewa, dan Dia bangkitkan terus semangat kita di dalam perjalanan kehidupan bersama-sama dengan Kristus oleh firman, setiap kebenaran yang disingkapkan kepada kita menjadi sumber kekuatan baru dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan membaca, mempelajari Alkitab menjadi satu pekerjaan yang sangat menyenangkan dalam hidup kita. Karena Bapak Ibu Saudara, firman Alkitab ini ya diberikan oleh Tuhan kepada kita menjadi penuntun ya bagi kehidupan kita, dan kita rindu supaya semakin banyak kita memahami betapa kebaikan Tuhan kepada kita semuanya. Itu sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan salah satu hal yang sangat penting ya kita mengerti dengan baik adalah bagaimana kita mengetahui ya perbandingan perjalanan kehidupan daripada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, dengan kita saat ini sebagai tubuh Kristus, sehingga kalau kita memahami dengan baik Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar seperti apa perubahan yang besar di dalam rencana Tuhan saat ini. Ya, sungguh-sungguh itu adalah merupakan satu sumber sukacita bagi kita, oleh karena sekarang kita berada di dalam posisi yang tepat ya. Kita ditempatkan sebagai anak-anak adopsi yang telah didewasakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa banyak belajar dari kegagalan daripada umat pilihan Tuhan ketika mereka dulu berada di bawah hukum Taurat, dan sekarang kita berada di bawah kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, kita bisa banyak belajar supaya kita tidak mengulangi ya kesalahan yang sama di dalam meresponi kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian Alkitab, firman Tuhan, satu bagian cerita ya di dalam Lukas pasalnya yang ke-15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, perumpamaan anak yang hilang ini Bapak Ibu Saudara menarik untuk kita cermati, kita pelajari, karena sesungguhnya ini adalah
gambaran daripada ya orang Israel yang sudah diangkat menjadi anak Tuhan, ya, tetapi mereka tidak mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk menjadi dewasa di dalam pengenalan akan Kristus, tetapi mereka ya banyak gagal. Jadi banyak gagalnya daripada berhasilnya di dalam proses kesempatan di mana Tuhan memberikan kepada mereka ya kesempatan untuk menerima rencananya, tapi mereka menyia-nyiakan itu, ya. Jadi masih berkaitan dengan Galatia pasal 4 di mana dikatakan selama seseorang belum akil balik, dia tidak ada bedanya dengan seorang hamba. Jadi orang Israel itulah sebetulnya yang disebut dengan orang yang belum akil balik, digambarkan sebagai ya seorang anak yang belum siap untuk bertanggung jawab, ya, meskipun dia telah ditetapkan sebagai pewaris, tetapi belum bisa dipercaya dia untuk bertanggung jawab terhadap seluruh ya apa yang dipercayakan seharusnya, ya, tetapi dia tetapi dia menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya. Ya, jadi kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara di dalam perumpamaan anak yang hilang. Tentunya Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengarkan cerita ini. Kita akan membacanya di dalam Lukas pasal 15. Ya, Lukas pasal 15. Kita akan baca dulu gambaran adopsi pengangkatan anak terhadap orang Israel. Tetapi anak ini anak yang belum bertanggung jawab, tetapi anak yang berontak kepada orang tua. Kira-kira begitu gambarannya, ya. Ya, mereka tidak memberikan dirinya untuk diproses menjadi anak-anak yang membanggakan, tetapi mereka menjadi anak-anak yang membawa celah di hadapan orang tua. Kira-kira begitu gambaran yang bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 15 ini. Namun kita baca dulu Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kita sekali lagi bisa sangat berhati-hati, ya, supaya kita tidak bersikap seperti orang Israel terhadap Tuhan. Kita lihat di ayatnya yang ke-11. Ya, ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Namanya juga perumpamaan. Berarti kita harus mencari tahu apa arti sebenarnya. Ya, jadi ketika kita mendengarkan sebuah perumpamaan, ya, jadi itu bukan arti sebenarnya secara literate, tapi mesti dicari apa maksud daripada apa yang diumpamakan di dalam cerita itu, ya. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan baca dari ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ya. Ya. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, ya. Ini makin terlihat, ya, orang anak ini yang tipe tidak bertanggung jawab.
Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Sungguh kasihan sekali Bapak Ibu ya. Ya, anak yang punya harta warisan yang banyak tapi dia hidup melarat. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, itu salah siapa ya? Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi ke bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapa yang penuh belas kasihan, ya. Ketika anaknya bertobat kembali kepadanya. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Ya, itu adalah sambutan dari Bapa yang penuh kasih kepada anaknya yang bertobat kembali kepadanya. 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Jadi ayat 24 dikatakan apa? Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apakah arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab, anak yang sulung menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa pengertian dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara? Perumpamaan ini, siapa yang dimaksud anak yang hilang ini, yang kembali kepada bapaknya? Siapa yang dimaksud?
Bapak Ibu Saudara, banyak perumpamaan yang Yesus sampaikan, ajarkan ketika dia ada di bumi ini melayani umatnya Israel. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, Yesus berbicara tentang umat Israel sebagai anak-anak adopsi yang diangkat oleh Allah menjadi anak secara bangsa. Tetapi orang Israel ini telah berlaku sangat kurang ajar kepada Tuhan, oleh karena mereka, ya Bapak Ibu Saudara, telah memboroskan, ya mereka memboroskan segala firman Tuhan yang dipercayakan kepada mereka, ya sejak Tuhan menerima bangsa Israel, mengangkat bangsa Israel menjadi satu umat kepunyaannya yang diutamakan dari seluruh bangsa di muka bumi ini, diistimewakan, dipisahkan, ya dipilih menjadi umatnya. Bangsa Israel itu Bapak Ibu Saudara, ya mereka sangat minim, ya sangat minim mereka di dalam menghargai kebaikan Tuhan. Mereka adalah ya seperti anak yang bungsu ini, anak yang hilang ini Bapak Ibu Saudara. Ya mereka mengatakan, ya anak yang hilang tadi itu, kita lihat di situ anak yang bungsu itu, ya Bapak Ibu Saudara meminta kepada bapaknya apa? Warisan. Ya, Bapak, mana warisan saya? Saya sudah merasa dewasa. Saya harus mempergunakan hakku, ya milikku, ya. Lalu bapaknya yang baik hati tadi, ya memberikan kepada anaknya itu apa yang diminta, diberikan kesempatan kepadanya. Dengan keinginan-keinginannya sendiri, dia ingin mempergunakan warisan yang diberikan oleh bapaknya tanpa bertanggung jawab. Dan kita lihat dalam cerita ini sangat memalukan Bapak Ibu Saudara, ya. Ini adalah pemaksaan kehendak, ya orang Israel selalu memaksa Tuhan dengan keinginan mereka sendiri. Mereka bukan dengan tulus hati menaati Tuhan, tetapi mereka dengan sombongnya, ya. Orang-orang Israel itu digambarkan seperti anak yang hilang ini, betapa sombongnya mereka. Mereka ingin, ya, menjalani kehidupannya tanpa penyertaan Tuhan, tanpa disertai dengan ketaatan kepada Tuhan. Mereka adalah benar-benar, ya, anak-anak yang belum akil balik. Belum akil balik karena mereka menolak, ya, rencana Tuhan bagi kehidupan mereka. Waktu Yesus datang kepada bangsa Israel, dia berada di tengah-tengah mereka selama 33,5 tahun. Yesus di bumi, Yesus tidak pergi ke bangsa lain. Amin. Ya, dia tidak pergi ke bangsa lain Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus mengajar dan melayani bangsa Israel. Nah, ini kaitannya dengan Galatia pasal 4 itu, di mana dikatakan Yesus Kristus harus menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, yaitu bangsa Israel, supaya mereka suatu saat nanti bisa diterima kembali. Seperti anak yang hilang ini Bapak Ibu Saudara. Ya, anak yang hilang ini dikatakan, ya, dia memboroskan seluruh harta miliknya karena dia pergi jauh, menjauh dari bapaknya, dan dia hidup berfoya-foya, ya. Dan sampai dikatakan dia, ya, anak ini di negeri orang, dia menghabiskan seluruh harta warisan yang diminta dari bapaknya, dan dia menjadi, ya, dikatakan orang yang ingin bekerja di peternakan hewan, di peternakan babi, dikatakan supaya dia bisa mendapatkan makanan, ya, sangat melarat hidupnya dengan keinginannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, dia ingin hidup menurut keinginannya sendiri. Ya, ini Bapak Ibu Saudaraku, dan akhirnya dia menjadi melarat. Karena apa?
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah anak kecil yang merasa sudah dewasa, tetapi kenyataannya dia nggak tahu apa-apa. Dia sangat mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Ya, meskipun memang dia tetap adalah anak bapaknya, ya, tetapi dia anak yang sangat mengecewakan. Belum bisa dipercaya dia, dan bahkan dia bersikap sangat kurang ajar kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Karena apa? Karena dia memaksa untuk menerima warisan dari bapaknya secara tidak bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Meskipun dalam cerita ini kita lihat bahwa pada akhirnya memang anak itu sangat menyesal. Dia katakan tadi apa? Di rumah Bapakku begitu banyak orang yang mendapatkan ya segala kelimpahan, ya. Tetapi aku sendiri di kejauhan ini ya sangat menderita, ya. Bahkan dia sangat melarat hidupnya karena keinginannya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah ya anak yang tidak tahu diri, anak yang arogan, anak yang sombong, yang merasa bahwa dia tidak memerlukan tuntunan daripada orang tuanya. Itulah gambaran daripada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, selama Yesus ada hidup di tengah-tengah dunia ini, mereka tidak menyambutnya dengan penuh sukacita dan kerendahan hati. Malah mereka selalu curiga terus kepada Yesus. Mereka memusuhi Tuhan Yesus. Dan mereka mengikuti Yesus hanya karena ingin supaya mereka dikenyangkan dengan materi, urusan makanan untuk perut. Dan urusan mereka hanya adalah hal-hal yang duniawi. Mereka tidak punya kerinduan untuk menaati kebenaran Tuhan. Mereka tidak punya suatu sikap dewasa untuk merendahkan hatinya ya di hadapan Tuhan, supaya seluruh kebaikan dan rencana kerajaannya bisa dilaksanakan di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi mereka selalu bersikap bahwa mereka lah yang paling pintar, mereka lah yang paling hebat, dan mereka sudah merasa dewasa, tetapi minim ketaatan. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kita lihat di situ adalah gambarannya Bapa yang menerima anak yang hilang ini kembali. Suatu saat bangsa Israel melalui penderitaan masa sengsara di bumi ini selama 7 tahun di bawah antikristus. Suatu saat di masa yang akan datang, sesudah kita tubuh Kristus diangkat ke surga, maka bangsa Israel sebagai anak-anak Tuhan akan dipulihkan kembali. Meskipun mereka melalui suatu pertobatan yang sangat menyedihkan, karena mereka akan mengalami siksaan yang dahsyat, yang luar biasa. Mereka akan diperlakukan oleh antikristus dengan sangat kejam, Bapak Ibu Saudara, sampai titik nadir, ya, sampai mereka, Bapak Ibu Saudara, sudah sangat menderita dan menyesal. Lalu mereka kembali mengingat ya Mesias, mengingat Yesus Kristus yang mereka nanti-nantikan. Karena apa? Karena dikatakan tadi, kita lihat anak itu yang digambarkan di sini, anak yang hilang itu, Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya menyesal, bertobat kembali dan mengingat bahwa mereka adalah anak-anak perjanjian yang telah, ya, orang Israel adalah anak-anak perjanjian yang telah dijanjikan untuk memperoleh warisan, ya, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, di mana Tuhan sangat menjamin, ya, Tuhan sangat menjamin, Bapa di surga sangat menjamin kemakmuran hidup mereka, Bapak Ibu Saudara, di bumi ini. Ya, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang dijanjikan untuk menikmati, merasakan kemakmuran hidup di bumi ini apabila mereka sudah kembali bertobat dan datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi
Ini adalah gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, perumpamaan tentang bangsa Israel, bahwa mereka ini, orang Israel ini seperti anak yang bungsu ini, ya diceritakan mereka harus melalui suatu penderitaan dulu, baru mereka ini mau bertobat. Bapak Ibu Saudara, ya jadi ini adalah suatu pengalaman seperti anak kecil. Ya, Bapak Ibu Saudara tidak punya kesadaran sendiri untuk melakukan ya tanggung jawabnya. Jadi harus dia mengalami dulu ya kemiskinan, ya mengalami bahwa dia dengan mengikuti keinginannya sendiri, dia menderita sengsara, barulah dia mau sadar dengan siapa seharusnya dia ya tinggal bersama-sama. Ya, dia kembali kepada Bapaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya begitu banyak berkat yang pelajaran yang sangat berharga yang kita dapatkan dari cerita tentang perumpamaan anak yang hilang ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kita lihat ya anak ini seharusnya menyadari bahwa dia harus tetap tinggal di rumah bapaknya. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, dia harus terus menunjukkan anak yang taat, anak yang tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Harusnya begitu Bapak Ibu Saudara, dia harus menghormati orang tuanya yang telah menyediakan warisan baginya. Sampai dia dewasa penuh, dia harus selalu tinggal bersama-sama dengan keluarganya, dengan bapaknya. Harusnya begitu Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah gambaran daripada kehidupan bangsa Israel. Semasa Yesus ada di bumi ini, mereka sangat menyia-nyiakan kesempatan itu. Sampai ya Tuhan ya memberikan kepada mereka kesempatan dan kesempatan itu disia-siakan. Berapa kali Tuhan menawarkan kesempatan kepada bangsa Israel? Waktu Allah mengutus Yohanes Pembaptis ya dan menyerukan supaya bangsa Israel bertobat, dan dia mempersiapkan jalan untuk Yesus Kristus sebagai raja segala raja, raja Israel, raja orang Yahudi. Ya, Yohanes Pembaptis menyerukan supaya mereka bertobat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka dengan senang hati memberikan ya mendorong supaya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes. Ya, mereka tidak sedih dan mereka tidak berempati dengan Yohanes Pembaptis, malah mereka selalu melawan dan memberontak kepada Yohanes Pembaptis. Kemudian ketika Yesus Kristus sebagai anak Allah datang dan mengajar mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka orang Israel bukan menyambut anak Allah, Yesus Kristus menjadi raja mereka, tetapi mereka menyalibkannya dengan sangat kejam. Mereka mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Meskipun Yesus Kristus tidak bersalah, tetapi mereka ini, orang-orang Israel ini adalah anak-anak yang tidak tahu diri. Ya, mereka selalu memberontak dengan hati yang jahat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian kita tahu bahwa ya Tuhan masih memberikan kesempatan yang ketiga kepada mereka, ya dengan memberikan menggenapi janji Tuhan, yaitu dengan turunnya Roh Kudus. Ya, pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas mereka supaya bangsa Israel mau bertobat. Kesempatan itu diberikan untuk ketiga kalinya, tetapi mereka juga tidak mempercayai kesaksian Roh Kudus, menyia-nyiakan waktu, dan mereka selalu berlaku jahat kepada Tuhan. Dan mereka membunuh Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memang memberikan waktu kepada setiap anak-anaknya, tetapi anak-anaknya itu seharusnya mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendengarkan firman
yang disampaikan kepadanya, supaya dia, setiap anak-anak, bisa mengerti bagaimana dia dipimpin untuk menjadi dewasa di dalam keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan menyingkirkan umat pilihan itu, bangsa Israel, dan mereka ditinggalkan sementara karena mereka telah berlaku jahat kepada Bapa di surga. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti anak yang hilang ini, mereka sangat melarat, Bapak Ibu Saudara. Mereka, anak yang hilang ini seperti umat Israel berteriak-teriak di dalam penderitaan, yang mana mereka mencari kembali kesempatan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lama sekali dia menghabiskan waktunya menjalankan keinginannya sendiri sampai dia hidup melarat. Seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku, mereka selama ribuan tahun harus disebarkan oleh Tuhan ke seluruh penjuru bumi, dan mereka tidak punya tanah air. Bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku, tidak punya tanah air selama ribuan tahun, dan mereka diusir dari tanah perjanjian. Mereka ada di bangsa-bangsa lain, mereka tidak tinggal di rumahnya sendiri. Harta warisan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan, itu diambil oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun kita lihat pada akhirnya bangsa Israel itu diberikan kesempatan kembali ke tanah perjanjian untuk memulai kehidupan mereka, tapi Bapak Ibu Saudara tahu bahwa belum waktunya Tuhan memulihkan kembali bangsa pilihan itu. Mereka masih menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kita ambil pelajaran yang berharga dari cerita perumpamaan anak yang hilang ini adalah bahwa sekarang sementara bangsa Israel itu ditinggalkan oleh Tuhan, dan Tuhan sekarang menerima kita sebagai anak-anaknya, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, sebagai orang-orang kudusnya. Marilah kita belajar dari cerita kehidupan bangsa Israel, yang mana mereka ini, orang Israel, selalu mereka berlaku sangat tidak patuh kepada Tuhan, dan mereka menyia-nyiakan waktu yang diberikan pada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi kita saat ini dikatakan sesudah Yesus Kristus menebus segala dosa manusia di atas kayu salib, sekarang dikaruniakan kepada kita kesempatan untuk menerima kasih karunia-Nya dan menghargainya sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Amin. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara, seperti anak yang hilang ini, ingin menjauh dari rumah bapaknya. Jangan pernah kita berpikir, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sebagai orang percaya, bahwa kita ini akan bisa menjadi orang yang baik, orang yang berguna, apabila kita meninggalkan atau apabila kita menjauh dari kasih karunia Tuhan, kita akan melarat, dan kita, Bapak Ibu Saudara, sama seperti orang Israel, tidak akan mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, memang benar sekali bahwa Tuhan seperti tadi dikatakan, Bapaknya menerima kembali anaknya yang bertobat, bangsa Israel. Memang kepada kita pun saat ini, Bapak Ibu Saudara, keselamatan kita akan tetap selama-lamanya. Tetapi kita tidak mempunyai pengalaman yang penuh di dalam kasih karunia itu apabila kita tidak terus bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini bahwa saat ini yang bagi kita, saudaraku, pelajaran yang sangat berharga adalah pada kita
Tuhan memperlakukan hidup kita sebagai anak-anak adopsi yang sudah didewasakan. Amin. Marilah kita bersikap seperti panggilan kita sebagai orang-orang yang telah didewasakan di dalam Kristus. Sebab kita diberikan kekuatan untuk bersyukur kepada Tuhan atas pengampunan segala dosa yang sudah dikaruniakan kepada kita dengan cuma-cuma. Jadi, saudaraku, kepada kita dipercayakan pelayanan kasih karunia ini, maka kita juga harus bertanggung jawab sedemikian rupa sebagai anak-anak yang telah diangkat menjadi dewasa secara rohani di dalam tubuh Kristus, maka kita harus bertanggung jawab dalam pemberitaan kasih karunia ini supaya kita menjalankan apa yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Amin. Karena kita adalah anak-anaknya yang sudah ditebus dari segala dosa kita. Dan kita dipercayakan kesempatan, Bapak Ibu Saudara, sampai suatu saat kesempatan ini akan berakhir, di mana Tuhan Yesus akan datang menjemput tubuhnya. Kita akan diangkat bersama-sama ke surga. Dan sesudah itu akan menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang setia terus di dalam rumah Bapa, di dalam tubuh Kristus melayani Tuhan, dikatakan akan menerima upah emas, perak, dan batu permata. Amin. Kita tidak akan menyesali perjalanan hidup kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, karena kita tidak memboroskan kesempatan waktu yang diberikan Tuhan dengan sia-sia, tetapi kita mempergunakan waktu kita dengan bijaksana untuk tetap setia melakukan kehendaknya selama ada kesempatan diberikan Tuhan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi kita menjadi orang yang bijaksana, ya, karena Yesus Kristus mengaruniakan kepada kita firman kebenaran, ya, yang akan menuntun hidup kita, menerangi kita, agar kita ini menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Bapa di surga dan tidak memboroskan, menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan mengikuti keinginan daging, tetapi kita terus memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu satu pelajaran yang sangat berharga dari perumpamaan anak yang hilang, menggambarkan kehidupan bangsa Israel, di mana mereka ya menghabiskan waktu yang sangat panjang, ya, dengan keadaan di mana sangat menderita. Harusnya mereka di rumah bapaknya, mereka mempunyai segala sesuatu dan mereka bisa merasakan damai sejahtera tanpa bersusah-susah. Tetapi karena mereka memaksakan keinginannya untuk mengikuti keinginan daging, maka mereka sangat menderita dan menjadi batu sandungan bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Karena saat ini Bapak Ibu Saudara, seharusnya bangsa Israel lah yang menjadi kepala, ya, dan bangsa-bangsa lain menjadi ekor. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena penolakan mereka kepada Yesus Kristus Mesias, maka saat ini mereka dibelakangkan, mereka disingkirkan, mereka dijauhkan, dan mereka tidak bisa menjadi contoh teladan umat Tuhan yang bisa membawa berita kabar baik ke seluruh dunia. Lalu siapa yang diberikan kesempatan untuk menjadi contoh dan teladan untuk membawa kabar baik kepada seluruh dunia? Mereka itu adalah tubuh Kristus. Saudara-saudara dan sayalah yang diberikan kesempatan saat ini untuk secara bertanggung jawab untuk membawa kabar baik kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu rendah hati dan kita tidak boleh menjadi sombong diri, karena Paulus mengatakan, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi janganlah ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih karunia
selalu mengajar kita untuk menjadi rendah hati, sama seperti Kristus. Dia adalah Allah, tetapi dia mau menjadi manusia, merendahkan hatinya, dia mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati di kayu salib, supaya dosa-dosa kita diampuni, dan kita dimerdekakan dari kuasa maut, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang diterima di dalam seluruh berkat surgawi yang dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus terus berjalan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus yang terus mendewasakan kita. Amin. Membuat kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang bertanggung jawab, dan kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang sampai Tuhan Yesus datang. Bapa kita di surga yang menjemput kita ke rumah Bapa di surga, kita tetap setia melakukan kehendak-Nya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, itu adalah merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga supaya kita lebih serius lagi ya untuk menjalani ketaatan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, karena hidup adalah kesempatan dan hidup kita sementara di dunia ini, tetapi di dalam kesementaraan ini, saudara-saudara dan saya harus semakin serius di dalam mengikut Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, mereka tidak peduli ya dengan kehendak Allah, mereka tidak peduli dengan firman Tuhan, mereka ingin menghabiskan waktunya. Mereka ingin menjalankan hidupnya menurut keinginan mereka sendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka tidak peduli dengan ibadah, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak peduli dengan persekutuan yang benar. Mereka ingin menjalankan hidup mereka dengan keinginan sendiri, tapi mereka pasti menyesal, Bapak Ibu Saudara. Dan semoga penyesalan mereka bukan pada saat waktu yang sudah terlambat. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena apabila orang-orang percaya sudah terlalu jauh terperosok kepada keinginan daging, barangkali Bapak Ibu Saudara, dia akan susah bangkit kembali. Ya, susah sekali kembali ke persekutuan di dalam tubuh Kristus. Dia tidak ada fungsi apa-apa di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia akan susah sekali untuk kembali dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, karena sudah terlalu jauh dia melangkah mengikuti keinginannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya jangan pernah kita sedikit pun menjauh dari persekutuan yang benar. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena disitulah keluarga kita, disitulah Bapak kita. Ya, kita tidak boleh mengalami seperti anak yang bungsu ini, yang mencoba-coba menjauh dari rumah bapaknya, dan akhirnya dia melarat sejadi-jadinya. Untung saja dia masih punya hati nurani untuk mengingat bapaknya, mengingat keluarganya, sehingga dia dipulihkan kembali. Dan bersyukur sekali Bapak Ibu Saudaraku, ya dari gambaran anak yang hilang ini, memang bapaknya itu tidak pernah ya membenci anaknya. Dia selalu siap untuk menerima setiap pertobatan daripada umatnya Israel. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya terlebih lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak akan pernah meninggalkan kasih karunia, karena kita akan terus bertumbuh di dalam kebaikan Tuhan, di dalam kasih karunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus hidup kita dari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita sekarang mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan, mempunyai kasih karunia yang akan membimbing kita hidup taat kepada Kristus, dan untuk dipakai sebagai alatnya untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus, sampai kita bertumbuh sampai kepada ya kedewasaan penuh, dan ya pertumbuhan kedewasaan penuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita akan selalu ya Bapak Ibu Saudaraku di dalam tubuh Kristus menikmati seluruh berkat-berkatnya. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita semuanya, sehingga kita akan selalu gembira dan sukacita ya
Bapak Ibu Saudara, setiap kita menyambut kebenaran firman Tuhan membangkitkan semangat kita untuk mengingat dan selalu merenungkan terus betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu dalam pelajaran yang sangat berharga yang Tuhan berikan melalui Alkitab ini, firman Tuhan dari kisah cerita anak yang hilang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, menggambarkan bangsa Israel yang berfoya-foya, menghabiskan waktunya di dalam kesia-siaan, dan akhirnya mereka sangat menyesal, meskipun Bapa di surga suatu saat akan menerima umatmu Israel menjadi bangsa pilihanmu di tengah-tengah dunia ini. Tetapi saat ini Tuhan, kami mendapat pelajaran yang sangat berharga. Kami adalah tubuh Kristus yang telah ditebus dan disucikan hidup kami dari segala dosa, dan ditempatkan kami di dalam tubuh Kristus untuk bertanggung jawab menjadi anak-anak yang telah didewasakan di dalam Kristus. Kami harus bersikap menjadi pelayan-pelayan yang bertanggung jawab, karena kami tahu Roh Kudus akan memampukan kami. Kami tahu kasih karunia cukup bagi kami, dan kami tahu pemeliharaan kasih Tuhan Yesus sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semua anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, agar kedewasaan kami terus disempurnakan dan hidup kami terus dipulihkan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam kudus buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi besok ya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Amin. Puji